Beneran saya heran coy dengan FYC. Mereka baru aja merilis namanya FYC Rookie. Tapi kok gini ya? Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman. Coy. Nih, FYC baru aja merilis seri sepatu terbaru mereka. Tapi saya bingung coy. Apakah ini emang bener seri FYC terbaru? Atau mereka kolaborasi? Atau mereka membuat divisi baru, project baru untuk kategori sneaker yang saya kurang tahu maksudnya apa. Karena ketika saya lihat, ya ini kan saya dikirimi FYC, terima kasih FYC. Sebenarnya ini dikirimi udah lama banget bersamaan dengan yang kolaborasi Elvan Diary, ya. Dan ini ketika saya coba, saya lihat berasa ini bukan FYC gitu ya. Karena saya cukup mengikuti FYC dari lama. Menurut saya adalah salah satu brand sneaker lokal yang selalu punya karakter lah, dan selalu beda dan selalu anti mainstream setiap sepatu yang mereka rilis coy. Tapi di sini ya berasa aneh aja kalau menurut saya ya. Jadi di video kali ini saya bukan marketing, tapi setelah beberapa kali pemakaian dengan sepatu ini, saya bisa menyimpulkan kurang lebih ini dia menurut saya beberapa poin yang saya sukai, dan tentunya ada beberapa poin juga yang saya kurang suka dengan sepatu ini coy. Ini dia ya, FYC Street Rookie yang Mark 01. Berarti nanti akan ada Mark 02, 3, 4 dan mungkin sampai 147,5. Oke, yang pertama ya, sepatu ini menurut saya secara desain ini adalah sebuah sepatu dengan desain yang basic, simple dan menarik, tapi anti mainstream coy. Jadi di sini FYC belum kehilangan karakternya kan ya. Kan biasanya kalau sepatu dengan konsep basic ya konsepnya ya udah seperti itu biasanya kan ya. Tapi di sini FYC tetap nggak meninggalkan karakternya coy. Tetap cakep sekalipun sepatu ini simple, nggak ribet. Yang kedua, nih teman-teman lihat ya, di sini strapnya nih. FYC kan beberapa waktu yang lalu merilis strap terbaru mereka dan sepertinya bakal dipakai di seluruh sepatunya di kedepannya ya, strap ini. Yang ini sebenarnya adalah kalau dibalik ini jadi hurufnya F gitu. Nih. Yang sebelum-sebelumnya ketika rilis bersama dengan sepatu FYC itu kalau menurut saya ya agak sedikit memaksakan dan kurang cocok aja. Mungkin karena saya udah terbiasa melihat sepatu FYC itu kan nggak ribet, polosan, cuma ada satu logo banana di bagian set yang agak belakang, di bagian heelnya kalau nggak salah ya. Tapi di sepatu ini coy, menurut saya ini jadi pas banget gitu ya, karena konsep sepatunya yang simple dan di sini kan nggak terlalu tebel juga ya. Di bagian strapnya ini tipis, jadi kelihatan pas kalau menurut saya. Dan di sini untuk detail bagian strapnya ini bukan dari bahan sweat atau kanvas kemudian dijahit, enggak, ini menggunakan sablon gitu coy. Kemudian yang ketiga coy, ini kan rilis dalam beberapa colorway. Yang punya saya ini yang hitam putih, ada juga yang warnanya kalau nggak salah putih, kemudian abu-abu atau coklat gitu ya, saya lupa. Ini warnanya adalah warna-warna yang aman coy. Jadi apa ya, dengan warna seperti ini itu warna yang kalau dikombinasikan dengan beberapa tipe outfit, sekalipun outfitnya rame, itu bakal tetap nyambung coy. Jadi kita nggak terlalu harus berpikir keras enaknya pakai outfit warna apa gitu ya. Jadi ya mau pakai apapun udah pasti nyambung coy dengan konsep warna seperti ini ya. Plus kalau di yang warna hitam putih ini yang saya demen adalah nih strap merahnya ini ya. Ini kan ada detail kayak silang-silang, kok zigzag-zigzag gitu coy di bagian strap merahnya ini. Ini menurut saya nyambung banget dengan warna outsole-nya yang gam ini coy. Berikutnya yang keempat, detail di sepatu ini nggak terlalu banyak, bisa saya katakan cukup minimal tapi pas coy. Yang pertama yaitu di bagian eyelets-nya ini udah custom dan ini ada nama brandnya FYC. Itu yang pertama. Kemudian di bagian foxing plus strapnya yang saya sampaikan tadi, ini ada detailnya juga yang membuat sepatu ini nggak terlalu polos-polos dan nggak terlalu basic banget. Ya memang kalau dilihat dari agak kejauhan seperti ini ya kelihatan sepatunya basic gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan detail seperti ini coy, ternyata nggak memberikan detail yang manis dan pas, tapi minimal, nggak terlalu ribet. Dan tentunya di sini FYC nggak lupa memberikan detail lace keepernya coy. Salah satu bagian yang cukup fungsional menurut saya ya. Kalau misalkan nggak ada ya krusial, karena membuat tang ini jadi belok ke kanan, belok ke kiri, dan kalau kita pakai dan dilihat dari atas kelihatan kurang cakep. Oke, terakhir yang kelima, bagian yang saya sukai dari sepatu ini udah otomatis kira-kira apa, ayo? Yes, teman-teman, bener banget.
yaitu masalah kenyamanan coy. Sekalipun ini secara konsep udah beda banget, seperti bukan FYC ya, tapi di sini FYC sama sekali nggak mengubah karakternya coy. Sebagai salah satu sepatu lokal dengan pemakaian ternyaman coy. Di sini ketika saya pakai sepatu ini beberapa kali langsung nyaman. Ya meskipun beberapa detail material di sepatu ini kalau menurut saya ya berasa downgrade, tapi ketika dipakai ternyata sama nyamannya. Plus sepatu ini di bagian depannya ini lumayan lebar coy. Jadi buat tipe-tipe kaki yang lebar ini bakal langsung nyambung. Nggak perlu menunggu di pemakaian 1, 2, 3, 4, 5 baru kemudian nyaman. Enggak, ini ketika saya pakai di pemakaian pertama langsung nyaman coy. Oke, sekarang bagian-bagian yang saya kurang suka dari sepatu ini. Yang pertama yaitu masalah kerapian coy. Kalau masalah stitching di sini aman, cuma di bagian strapnya ini ya, ini kan sablon. Ada satu bagian di sini yang nggak rata gitu sablonnya. Jadi ya sayang banget lah, mengingat sepatu ini harganya ya lumayan coy, 300-an ribu rupiah. Kemudian yang kedua, sempat saya singgung masalah harga coy. Harganya ini 300-an ribu rupiah. Sepertinya ketika teman-teman nonton ini harganya jadi diskon, yaitu 325 ribu rupiah. Sepertinya ya, mohon maaf kalau misalkan ketika teman-teman nonton ini diskonnya udah berakhir ya, mohon maaf ya. Tapi saat saya produksi video ini masih diskon coy, jadi 325 ribu rupiah coy. Dengan harga 300-an ribu rupiah itu, ini berasa downgrade coy. Bila dibandingkan dengan sepatu FYC lainnya yang kurang lebih secara harga ya hampir sama lah, di angka 300-an ribu rupiah. Contohnya salah satu sepatu FYC yang paling saya demen coy, yaitu Miusa. Ini kan kurang lebih harganya sama, tapi secara material beda coy. Oke, lanjut. Yang ketiga, salah satu part sepatu FYC yang cukup dikenal yaitu masalah kenyamanannya coy. Salah satunya karena insole yang dipakai, yang mereka beri nama adalah Pillowy Tech gitu ya, dan itu emang beneran empuk banget coy. Tapi di sini mereka mengubah jenis insole-nya coy. Yang semula insole-nya rapi banget gitu ya dan bagus gitu ya. Tapi di sini mereka memberi namanya adalah light and breathable. Memang light, memang breathable, memang nyaman. Dan empuknya kalau menurut saya ya lebih empuk ini dibandingkan dengan seri yang Pillowy Tech. Tapi ini nggak rapi coy, gitu loh. Ya ini ada dua tumpukan gitu ya. Kalau yang Pillowy Tech itu emang nyamannya menurut saya empuknya ada pas banget ya, nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras. Jadi udah pas banget membalnya. Kalau yang ini emang empuk tapi nggak rapi gitu loh ya. Kan ya sayang, mengingat sekali lagi harganya lumayan coy, 300-an ribu rupiah. Terakhir coy, di sepatu ini ada satu bagian yang menurut saya unik, tapi kok aneh gitu ya, yaitu di bagian ujung toe cap-nya coy ya. Nih, ketika teman-teman lihat, ini toe cap-nya bukan yang apa ya, lurus lengkung gitu coy. Ini seperti kalau menurut saya agak ngotak gitu, karena di bagian ujungnya sini, baik sepatu kanan maupun sepatu kiri ini kayak ada lancipnya gitu, yang menimbulkan efek sepatu ini di bagian ujungnya kayak ngotak gitu ya, nggak seperti sepatu kebanyakan gitu ya. Jadi kita melihatnya kayak kok aneh ya, sepatu ini ngotak gitu coy. Oke, itu tadi ya beberapa bagian yang saya suka dari sepatu ini, plus juga beberapa bagian yang saya kurang demen dengan sepatu FYC Street Rookie yang Mark 01. Tapi di sini saya nggak tahu ya, apakah sepatu ini merupakan seri FYC terbaru atau mereka emang bener membuat divisi baru coy. Seperti hashtag yang selalu dipakai, Made by FYC ya. Jadi sepertinya sih mereka buat proyekan baru yang apa ya, mereka membuat seri sepatu baru tapi beda dengan seri FYC ya. Mungkin bermain basic-basican seperti ini. Tapi kembali lagi coy, saya kurang tahu. Kita tunggu aja kelanjutannya di Mark 02, 3, dan seterusnya coy. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk link pembeliannya, udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Tapi saya minta pendapat kalian semuanya coy. Menurut kalian gimana nih untuk FYC yang paling baru inilah, saya anggapnya seperti itu ya, FYC Street Rookie Mark 01. Coba deh menurut kalian, pendapat kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya coy. Dan tidak pernah bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Terima kasih sudah nonton. Saya Norif Warisman, stay positive and your day will be bright. See you next time. Terima kasih FYC. Sorry kalau misalkan ada pendapat yang kurang berkenan. Saya sih merasanya seperti itu sebagai pecinta FYC dari dulu.